Partai Komunis Indonesia, PKI, didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Pembentukan PKI terinspirasi oleh revolusi Bolshevik di Rusia yang berhasil menggulingkan pemerintahan kerajaan Rusia pada tahun 1917. Sebelumnya, pada tahun 1914, Semaun dan Alinin, dua tokoh pekerja intelektual, mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging, ISDV, atau Partai Sosialis Indonesia. ISDV awalnya merupakan cabang dari Sarekat Islam, SI, namun kedua pendirinya mendorong partai ini lebih condong ke paham Marxis. Pada tahun 1917, Semaun dan Alinin mulai merambah ke dalam dunia buruh dan mencoba mengorganisir Serikat Dagang Pekerja. Mereka berusaha menyebarkan paham sosialisme dan mencari jalan untuk mewujudkan revolusi kelas pekerja di Indonesia. Pada tahun 1920, PKI dipisahkan dari ISDV dan menjadi Partai Komunis Independen yang menyuarakan paham Marxisme-Leninisme. PKI kemudian menjadi anggota Komintern, internasional ketiga, yang didirikan oleh Soviet Union untuk menyebarkan komunisme di seluruh dunia. PKI awalnya bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Mereka mendukung gerakan nasionalis dan serikat buruh pekerja sebagai kelas yang bisa menggulingkan kapitalisme dan mengambil alih kekuasaan politik. Selama periode revolusioner antara tahun 1945 hingga 1949, PKI ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Mereka aktif dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945 dan membentuk milisi rakyat yang dikenal sebagai Tentara Rakyat Indonesia, TRI. Setelah kemerdekaan Indonesia, PKI menjadi partai terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota. Partai ini memiliki pengaruh besar di banyak sektor sosial dan ekonomi, termasuk serikat buruh, organisasi petani, dan organisasi pemuda. PKI juga menjadi bagian dari pemerintah nasional dan daerah. Namun, pada tahun 1965, PKI terlibat dalam peristiwa G30S, PKI, Gerakan 30 September, Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini diduga terlibat dalam upaya kudeta melawan pemerintahan Orde Lama di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. G30S, PKI berakhir dalam kegagalan dan membuka jalan bagi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintahan Soeharto melancarkan kampanye anti-komunis yang besar, termasuk pembunuhan massal terhadap simpatisan atau diduga simpatisan PKI. Sejak saat itu, PKI dilarang secara resmi dan dianggap sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Keberadaan dan aktivitas PKI tetap dibatasi dan dikecualikan secara hukum. Meskipun begitu, sejak akhir Orde Baru pada tahun 1998, beberapa kelompok yang menyebut diri mereka sebagai penerus PKI muncul kembali di Indonesia meskipun keberadaan mereka tetap sangat terbatas dan terbatas secara hukum.